Jogja, makanya saya sedih banget di situ nggak bisa ketemu Sony gitu kan. Ya udah akhirnya setelah dia sudah sadar, aku bisa video call, aku masih tetap kemudian masih belum pulih banget ya, masih belajar jalan juga masih ngap-ngapan, Tenggorokannya masih agak sakit. minum air putih juga masih teriak-teriak, terus nggak bisa kita ajak ngomong banyak gitu, karena kalau kita ngomong banyak juga dia langsung kayak teler gitulah gitu. Sholat juga masih di tempat tidur gitu, terus sholatnya juga masih di jama-jama, nggak bisa setiap saat ya sholat. Tapi Overall seperti apa sih? Udah berapa persen dari sebelumnya kan blok banget, sekarang udah berapa persen? Dokter sih belum nyaranin pulang, makanya kita tanya kapan pulang. Kalau Kita dong, Mas. dokter belum kapan tanda-tanda pulang. Jadi selagi Sony masih banyak keluhannya belum diperbolehkan. Gitu sih ya. berarti sejauh ini masih rawat inap, berarti belum rawat jalan ya? Udah mau hampir 3 minggu ya di rumah sakit, udah apa namanya, tanda-tanda untuk cepat pulangnya masih belum kelihatan. Dan Ya, kemarin Tadi ketika kemarin sempat kaget juga ya Iya. mendengar adek tadinya cuma sakit keracunan doang malah lebih parah nih. Tadi Ya. apa tadi bilang? Ya kan sebelumnya aku Oke, dong, Rensi salam. sama mama sempet ke Cibubur. Salam. Tahu kalau Iya. Sony diare kan gitu. Terus aku bilang, Son, biasanya kalau kita diare itu harus di rumah sakit karena kan dikasih antibiotik, nanti diganti perawatan, karena isi aja waktu diare itu 10 hari loh. Aku bilang enggak capek obat-obatan terus, dia bilang gitu. Udah nggak apa-apa di rumah aja gitu. Ya udah tuh masih main-main sama kita, masih ngumpul. Nah malamnya pas kita mau pulang, tiba-tiba dia di sofa ngomong gini, aduh kenapa ya, kenapa Son, kok aku mual banget, mual, terus kepala ini kok sakit banget ya gitu. Kita pikir mah ya Sakit kepala atau pusing gitu. ya udah Akibat keracunan makanan, pikir gitu. Nggak tahu besoknya dibawa ke rumah sakit, berapa hari baru Virus ngabarin bahwa sakitnya serius gitu doang. udah terus Aja sih. Virus nggak jelasin di Detailnya. detailnya di grup karena kan ada mama di situ kan gitu. Ya udah nanti kakak-kakak kesini aja deh ngumpul gitu, nanti Virus ceritain gitu. Udah akhirnya kita ke rumah sakit. Pas saya datang itu pas mau dioperasi Sony, makanya saya datang tuh kaget, makanya saya nangisnya kayak kaget banget, ya Allah Son kok bisa kayak gini, shock banget gitu. Karena kan anak itu kan cuma Hidup sehat. penyakitnya diare, kalau enggak alergi. Terus ya itu aja ya penyakitnya, nggak ada yang Nggak lain nyangka. gitu, nggak nyangka banget kalau sampai ada penyempitan seperti itu. Terus dia aku bikin sedihnya lagi, pas abis selesai ditindakan, dia masih harus masuk ke ICU 8 jam belum sadar. Saya harus berangkat ke Jogja, makanya saya sedih banget di situ nggak bisa ketemu Sony gitu kan. Ya udah akhirnya setelah dia sudah sadar, aku bisa video call, aku masih tetap nangis juga, terus ya masih Thailand gitulah gitu. Terakhir itu kita datang, baru deh dia cerita selama ini sebenarnya selama 2 tahun itu dia sebenarnya sakit, cuma nggak pernah mau. Sakit bagian apa? Dia tuh pernah ngalamin stroke ringan ternyata sebelum nikah ya. Cuman karena dia itu kan kerja, jadi kadang-kadang suka nggak dirasa. Ternyata pernah stroke ringan, dokter pernah bilang, tapi dia baru kasih tahu kita. Lagi Efeknya kayaknya ya, lagi apa nih, dia cerita aku pernah bawain MC gitu kan, lagi berdiri tiba-tiba dia black out gitu ya. Itu sudah ketiga kali. Yang kedua di mobil untungnya di lampu merah gitu. Dia pikir tuh dia ngantuk gitu, tiba-tiba hilang gitu, untungnya di lampu merah. Terus bangun tuh mungkin karena diklaksonin orang kali ya gitu, terus dia udah jaga begitu gitu. Terus yang ketiga, kan aku ada terapi, aku kan bikin terapi elektrik ceritanya nih gitu kan, Son bantuin dong kakaknya support, aku bilang gitu kan. Ya udah pasien pertama Sony lah, aku bilang gitu kan. Apa sih Kak, pokoknya Kak Elma punya massage elektrik deh, di setrum Kak Elma, aku bilang begitu kan. Ya udah deh cobain Kak, Oni promosiin. Udahlah dicobain gitu kan. Bagian badan dia masih terima. Begitu dia di bagian kepala dia menjeritnya tuh menjerit kayak
kayak orang mau dibunuh lah gitu. Sakit banget. Kaget gitu kan. Son, jangan lebay deh, aku bilang gitu kan. Enggak, kayak lo sakit banget. Sakit gimana? Kepala saya tuh kayak ditusuk-tusuk kayak gimana. Aku bilang gini, Son, ini kan memang bagus untuk peredaran darah. Jadi kalau ada yang kesan, ya udah pasien pertama Sony lah, aku bilang gitu kan. Apa sih Kak? Pokoknya Kak Elma punya massage elektrik deh. Di setrum Kak Elma, aku bilang begitu kan. Ya udah deh cobain, kan Oni promosiin. Udahlah dicobain gitu kan. Bagian badan dia masih terima. Begitu dia di bagian kepala dia menjeritnya tuh menjerit kayak orang mau dibunuh lah gitu. Sakit banget, kaget gitu kan. Son, jangan lebay deh, aku bilang gitu kan. Enggak, kayak lo sakit banget. Sakit gimana? Kepala saya tuh kayak ditusuk-tusuk kayak gimana. Aku bilang gini, Son, ini kan memang bagus untuk peredaran darah. Jadi kalau ada yang kesumbat, aku bilang gitu. Kalau ada yang tuh itu bisa lancar gitu. Bagus kok, nggak bisa kayak rumah sakit banget. Di situ aku mulai curiga, kenapa ya gitu. Berarti ini ada sesuatu nih gitu. Cuma on gini aja, nanti 2 kali lagi ya kita coba ya. Nggak mau Kak, kapok katanya gitu. Sakit banget, aku nggak bisa. Itu 2 bulan ya sebelum kejadian ini ya? Ya 2 bulan itu kejadian itu. Aku juga bilang sama terapis aku, kenapa adikku kayak gitu ya gitu. Berarti memang ada penyubatannya parah tuh Kak. Dia bilang gitu. Aduh gimana ya gitu ya. Ya sudahlah, anaknya udah nggak mau lah, kapok gitu. Emang sakitnya kayak gimana sih? Pokoknya dia bilang sakitnya kayak orang yang mau di apa sih yang diikat, yang mau dimatiin tapi disetrum. Yang dia mau dieksekusi ya, yang dieksekusi badannya dipakai setrum tuh rasanya kayak gitu. Aku bilang, masa sih gitu, kalau baik banget ya si Sony gitu. Ternyata ya memang pas dia ceritain semua itu, aku baru oh iya, pantesan aja dia ngerasain yang sakit tuh memang sudah lama gitu. Bahkan dokternya bilang memang Habis di terapi itu sih nggak masalah ya, nggak ada apa-apa. Jadi pas memang udah parah-parahnya itu pas habis kejadian dia makan di restoran itu, dikirain tuh keracunan itu apa kepiting yang belum matang dia makan, habis itu dia muntah-muntah. Habis itu baru dia drop. Pas udah di general check up semuanya bahwa ini serius, jadi ketahuannya udah di situ. Untungnya cepet ketahuan. Ya, kalau nggak dia bisa stroke, bisa pecah pembuluh darahnya. Bang, katanya juga sempat ditatah jalan sama Kak Eza Gionino nih, emang udah separah itu atau seperti apa sih? Emang sih itu lagi harus belajar jalan ya. Terus dia juga di fisioterapi juga lah, kemarin juga aku datang juga lama di kerja ini juga. Ya memang dokter memang mengharuskan jangan terlalu banyak di tempat tidur gitu. Sementara dia jalan pun masih ini ya, masih pusing, masih penyesuaian. Nah, Dia kan penyesuaian. Dia itu tipikalnya yang kalau ke kamar mandi maunya nggak mau yang di tempat tidur, ke kamar mandi. Ambil wudhu, padahal kan bisa tayamum, dia nggak mau. Dibela-belain ke kamar mandi. Gitu. Walaupun kita suruh udah tayamum nggak. Oh, dia mau ke kamar mandi aja. Kemarin waktu aku datang sama mama kan sebenarnya surprise juga ya gitu, karena kan dia mikirin mama banget gitu kan. Aku lagi kayak gini, mama juga lagi sakit. Aku sedih banget deh, kayaknya bertubi-tubi gimana sih On gitu ya. Maksudnya dia lebih berpikirkan mama yang biasanya dia tengokin, dia hibur, tapi mama ikutan sakit. Akhirnya mama juga kepikiran juga, Sony sakit apa sih? Enggak, sakit perut. Bohong, kalian pada bohong, ini sakit perut gitu. Dia sakit kepala lah, aku bilang gitu kan. Udah deh mama jangan banyak pikiran. Jadi dua-duanya ini sebenarnya Sony mentalnya lagi drop, mama juga mentalnya lagi drop. Kalau Sony lebih kepada setelah dokter bilang setelah ini kamu nggak boleh ada kegiatan dulu selama 3-6 bulan. Di situ dia langsung dropnya di situ karena dia mikirin ya sebagai kepala keluarga, Oni kan mikirin istri dan anak gitu kan. Nggak boleh ada kerjaan. Aku bilang Sony, yang namanya kesehatan itu mahal. Kalau Sony sakit, Sony juga nggak bisa ngebiayain keluarga. Aku bilang ini ya aku bantu aku juga ngomongin sama Virus juga kan, maksudnya terima kasih lah sama Virus sudah ngerawat adik aku dari awal, terus siap-siap maksudnya memuatkan dia 3 bulan ke depan, mungkin 6 bulan paling lama lah ya. Sony mungkin belum bisa terus
harus sabar gitu sampai nanti Sony sembuh, itu aja kan. Ya, ayo. Ya Tangisan lah cobaan kita kemarin berdua sama virus karena menguatkan virus ya, takutnya gimana ya, udah suami sakit terus harus mikirin ini mikirin itu ya, gitu. kita wajar lah namanya seorang istri kan, apalagi yang sakit itu kepala rumah tangga kan, jadi yang mungkin pikiran macam-macam. Tapi alhamdulillah ya Alhamdulillah virus semua ini kuat bisa. aku khawatir udah mama sakit, suami sakit, kakek oma sakit lagi mikirin gitu. Mudah-mudahan virus kuat, insya Allah virus kuat. Memang yang luar biasa ya, maksudnya pengorbanan virus untuk soalnya aku lihat Intinya virus Luar minta biasa. dukungan keluarga aja sih. Hibur Sony gitu loh, jenguk, bikin dia seneng, jangan stres gitu, karena mungkin kalau sepi stres kali ya, kalau Iya. banyak saudara ketawa-ketawa dia Senang. kayaknya seneng, jadi lupa stresnya. Maka yang penting support keluarga aja sih yang penting, karena kan support keluarga itu nomor satu ya untuk kita semua gitu. Jadi biar kakaknya juga support, dari Pak Eri juga minta kakak-kakaknya sering datang ke rumah sakit. Mintanya itu aja Permintaan sih. itu aja sih. Untuk kondisi mama sekarang gimana teh? Itu kemana Mama- sempat itu? Mama kemarin tuh kan- sebenarnya kan lagi nahan sakit ya, karena kan udah sakit tuh udah mau 10 tahun kan, karena cancer kan udah lebih. Itu juga mama juga udah nggak bisa ngomong lagi karena udah menjalar kemana-mana. Jadi kalau kita ketemu mama udah jangan banyak pikiran, yang penting udah Sony udah ada yang nemenin. Mama juga di sini kan juga kalau sepi nggak ada anak-anaknya juga teman-temannya alhamdulillah datang yang menghibur. Jadi memang dua-duanya itu memang harus disupport, karena mamaku juga tipikalnya yang nggak bisa sendiri, nggak ada orang gitu, dia kayak boring gitu, walaupun dia nahan sakit cancer tapi tetap dia kalau udah ada teman-temannya atau anak-anaknya lupa akan rasa nyerinya gitu. Karena karena juga kan di rumah sakit dirawat ya, itu juga dia udah mau minta pulang, nggak mau dirawat lagi, percuma obat apapun udah nggak ada yang terima di badan saya, jadi saya apapun terjadi saya mau pulang aja. mau meninggal di rumah aja. Sampai ngomongnya udah ngaco, cuman ya udah mau begitu, masih sehat kok, masih ini, mama masih bisa lihat cucunya, anaknya Elma, gue bilang gitu. Pokoknya mama yang penting jangan banyak pikiran, makanya makannya sekarang kan udah susah lagi, mama paling makin kurus, makan paling 3-4 suap udah bubur. Ya cuman kadang kepikiran Sony gimana gitu. Kemarin juga sebenarnya udah nggak kuat juga mama untuk keluar Cuma maksain. maksa gitu, penasaran. Mama harus lihat Sony apapun, pokoknya pengen lihat keadaan anaknya lah. Kemarin juga mama sempat dikasih support juga nih sama cucu nih, tim Pak As. Gimana nih Kak ngelihatnya kemarin? Iya, memang mama kan sama cucu-cucunya deket ya. Memang King tuh yang paling suka, oma sehat ya, pokoknya oma harus ini loh. King tuh yang paling rajin waktu omanya dirawat juga kan, King yang selalu gangguin oma, doain. Ya emang waktu sebelum Oni sakit juga mereka sering datang support oma gitu. Jadi ya udah mama terhibur aja. Makanya pas lihat Oni sakit gini, kok lama banget ya sakitnya, namanya feeling orang tua kan pengen gitu ya, cuma tapi alhamdulillah mama kuat sih pas udah lihat Sony, udah dikasih Mau tidur satu tempat tidur, pengen kayak tidur gitu. sama Oni tempat tidur Iya, kemarin. makanya kemarin saya kaget juga kok ke rumah sakit, mama nggak apa-apa tuh, ya udah bisa nerima aja. Pokoknya kita paling ngomong ke mama nggak ada apa-apa, udah mama jangan pikiran, Kantor sendiri pulangnya kapan Kak? Mungkin belum Iya. ada, belum. Tapi untuk kesadaran mungkin ingetan orang lain aman kan, tapi jauh ini Aman sih ya, sampai saat ini sih aman, cuman sakit aja tenggorokan. Masih Cuma belum emang nggak bisa makan. ngomong banyak. Ya, masih susah. makan pakai selang Kak? Nggak bisa. Makan susah juga ya. Makanya bisa juga. pakai selang jadi, berarti. dia nggak mau pakai, nggak mau. Dia tetap Makan gini biasa ya, tapi sakit gitu. dia harus yang cair-cair. Cair ya, agak lembut. Sempat menanyakan juga nggak sih Kak ke dokternya kenapa Kak Sony susah menelan untuk makanan dan minuman juga? Ini karena endoskop gitu ya. Ya yang dimasak-masak itu kali ya, jadi sariawan mungkin ya. Ya dia udah muncul apa juga tuh. Alergi, dia kan memang alergi. Keluar semua. Nah itu King Fahz juga sudah tahu tentang penyakit ayahnya dan sudah menjelaskan virus tentang sakit dari Sony udah dijelaskan kepada King Fahz. Maaf, Kipas kayaknya Masih belum ngerti ya anak segitu, jadi kayaknya lebih ke orang tua aja sih kayaknya. Kalau King Fahz masih cuma doain Dedi aja. enggak, kemarin sih Kipas taunya kan masih diare, terus tiba-tiba harus ada tindakan. Nah, ada tindakan itulah yang dia juga shock.
mamanya juga kemarin dimarah-marahin juga, nangis gitu, maksudnya kok mami bohongin pas gitu. Ternyata Dedi bukannya diare, ternyata Dedi harus ada tindakan inilah gitu ya kan, pas kan harus sekolah, nggak mau mikirin apa. Nah selesai tindakan itu aku lihat dia yang mau yang pertama dulu pengen masuk gitu, aku nggak boleh masuk duluan, harus dia duluan. Ternyata dia, aku bilang lama banget nih anak nggak keluar karena kan yang di ICU itu kan harus ada cuma boleh 2 orang gitu. Ya ternyata dia ngedoain dedinya, pas taunya kan masih diare, terus tiba-tiba harus ada tindakan. Nah ada tindakan itulah yang dia juga shock, mamanya juga kemarin dimarah-marahin juga, nangis gitu, maksudnya kok mami bohongin pas gitu. Ternyata Dedi bukannya diare, ternyata Dedi harus ada tindakan inilah gitu ya kan, pas kan harus sekolah, nggak mau mikirin apa. Nah selesai tindakan itu aku lihat dia yang mau yang pertama dulu pengen masuk gitu, aku nggak boleh masuk duluan, harus dia duluan. Ternyata dia, aku bilang lama banget nih anak nggak keluar karena kan yang di ICU itu kan harus ada cuma boleh 2 orang gitu. Ya ternyata dia ngedoain dedinya, terus nge-support dedinya. Alhamdulillah lah, aku sampai sekarang kalau ngeliat video itu masih nangis aja gitu, sedih juga gitu kan ngeliat Karena deket kan dia sama dedinya, kemana-mana berdua. Kan di foto itu juga ada Ustadz Maulana juga ya yang ya Ustadz dampingi juga. Maulana yang ngedampingin Dampingi, ya. Sony, Setiap hari katanya sih ya Ustadz Maulana kesana. Malam alhamdulillah. dia support Temannya. semua ya, support keluarga, Iya. support Fas, support virus juga. Alhamdulillah membawa Tiap hari energi. ada aja temannya yang datang. Dan dia suka gitu, seneng gitu kalau didatengin. Jadi lebih senang dia rame kalau ada yang ngumpul. Ya kalau ada teman-teman yang belum datang, Senang. mudah-mudahan bisa nengokin Sony, kasih support, karena dia terus terang suka banget kalau ada teman-temannya yang kunjungin datang. Nah, sempat melihat statusnya storynya dari Kak Virus nggak sih kemarin curhatan hatinya nih mungkin? Oh iya, yang Sony. Iya, yang Kak Sony. Ya, dia cerita malam-malam nggak bisa tidur, gitu kan, nggak bisa tidur. Terus dia ngeliat istrinya yang capek, yang jagain dia, gitu ya. Mungkin disitulah dia bisa mencurahkan perasaannya. Gitu. Makanya aku ngerti kenapa dia seperti itu. Makanya aku ngomong sama Virus kan. Aku ucapin terima kasih banyak sama Virus, bang keluarga Virus. Sehingga aku ngomong langsung ke Virus tentang keadaan Sony yang seperti ini. Apakah Virus mudah-mudahan bisa sabar, bisa nerima semua. Alhamdulillah Virus ikhlas dan ridho. Disitu aku tenang lah mewakili Sony lah gitu yang sudah curhat malam-malam gitu kan. Aku bilang emang Sony tiap malam nggak bisa tidur. Dia tuh kalau tidur itu harus dibantu obat penenang gitu. Jadi dia kadang-kadang sampai jam 8 pagi itu dia nggak tidur gitu. Dia satu menahan sakit, sama kedua ya itu tuh banyak pikiran-pikiran yang mikirin semuanya lah. Mbak Elma berarti penegasan kembali berarti ketika itu melihat kondisi Sony sakit seperti itu sampai nangis histeris ya, melihat dari kondisinya Iya seperti aku itu. Namanya nggak pernah lihat adik sakit ya. iya Kaget histeris juga. banget. Karena pas aku datang jam 12. Jam 2 itu Sony harus dioperasi, gimana aku nggak nangis ya, aku teriak-teriak Sony Harus cepet-cepet kata dia. Allah kayak gitu cepet banget kok harus ditindak gitu kan. Kamu mah baru nengokin gitu ya, baru kecamuk lah gitu sedihnya. Terima kasih Kak Elma. Terima kasih mungkin doanya untuk Kak Oh iya, Sony. sembuhan Kak Sony. Sony, Kak Elma berharap Sony bisa menjalankan semua ini. Sony puas, Sony bisa dapat lagi kerjaannya, bisa Allah angkat semua derajat Sony. Dia gantikan semua apa yang hilang menjadi kebahagiaan buat Sony ya. Kamu nggak usah takut, banyak orang yang sayang sama Sony ya. Terima kasih. Terima kasih.